Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Anggraini, kelas 8 SMP Negeri 4 Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan saya kali ini tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau rigid dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar dikatakan fleksibel. Apabila cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Dikatakan rigid jika cara mengubah Undang-Undang Dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah. 2. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Dikatakan fleksibel jika konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Dikatakan rigid jika tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat-sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 mengikat semua unsur negara Republik Indonesia, mulai dari pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Hukum dasar. Yang pertama, hukum dasar tertulis. Hukum yang telah ditulis dan telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara. 2. Hukum dasar tidak tertulis. Tidak tertulis yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Masuk ke sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Tertulis. Undang-Undang 1945 bersifat tertulis. Hal ini diartikan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 memiliki rumusan yang jelas dan dituliskan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum yang mengikat baik pemerintah dan warga negaranya. Apa yang dimaksud dengan hukum dasar yang tertulis? Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan. Kenapa Undang-Undang Dasar harus tertulis? Karena mengandung aturan yang mengikat setiap warga negara Indonesia untuk mematuhinya. 2. Singkat dan supel. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel, yaitu diartikan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia. Singkat, memiliki jumlah kata, ayat, dan pasal sedikit, sehingga sederhana dan mudah dipahami. Supel dapat beradaptasi dengan zaman, karena dapat berubah dengan memproses amandemen yang berisi prinsip-prinsip kenegaraan yang umum. 3. Memuat norma-norma. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat aturan dan norma yang harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Hukum positif tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan hukum positif tertinggi. Selain itu, juga mengontrol norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam kekuasaan ketertiban hukum di Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Alat kontrol. Undang-Undang 1945 merupakan alat kontrol terhadap hukum atau segala peraturan di bawahnya, dengan berfungsi sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi alat untuk mengecek atau menguji apakah suatu perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi atau malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Sebagai contoh, saat ini masyarakat bisa mengajukan pengujian suatu undang-undang yang berisi pasal bermasalah ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi akan menguji kesesuaian pasal itu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika tidak sesuai, Mahkamah Konstitusi bisa memerintah pencabutan pasal itu. 2. Pengatur. Dalam fungsi pengatur, Undang-Undang Dasar 1945 berperan mengatur kekuasaan negara, meliputi bagaimana cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Karena itu, dalam melaksanakan kekuasaannya, seluruh lembaga negara termasuk Presiden harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sebagai penentu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu atas hak dan kewajiban negara, aparat pemerintah, dan warga negara. Dengan demikian, penentuan hak maupun kewajiban lembaga negara, aparat negara, dan warga negara harus dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.